Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Di sini saya akan memaparkan tentang qiyas istiroi dalam ilmu mantik. Pengertian qiyas istiroi. Istiroi ini metode yang bersifat induktif. Jadi induktif ini bagaimana di dalam ilmu mantik atau di ilmu logika. Nah, kita lanjut ke definisinya. Definisi istiroi itu fakta khusus menjadi kesimpulan umum. Jadi kita nyari poin-poin yang tertentu, mencari yang fakta, lalu kita cari kesimpulan umumnya. Ada definisi yang lain. Istiroi adalah ketetapan dari beberapa juz'i bagian yang dijadikan dasar untuk menetapkan dalil yang kuli, dalil yang umum. Ada pembagian qiyas istiroi. Qiyas istiroi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu qiyas istiroi tam, yang kedua itu qiyas istiroi nakis. Itu qiyas istiroi tam. Tam di sini itu artinya sempurna. Jadi qiyas istiroi tam atau pengamatan yang sempurna. Mengamati setiap fakta per fakta secara utuh atau lengkap. Nah, jadi kita mencari fakta yang utuh atau lengkap. Nah, di fakta itu pasti ada fakta yang bermasalah. Setelah itu, kita tarik menjadi kesimpulan yang umum. Dalam definisi qiyas istiroi tam itu adalah menyimpulkan ketentuan juz'iyah menjadi ketetapan yang menyeluruh yang menyangkut juz'iyah itu. Qiyas istiroi tam. Contohnya itu, sholat witir adalah fakta yang bermasalah. Nah, ada satu fakta yang bermasalah dalam sholat witir. Nah, dalam sholat witir itu hukumnya apakah wajib atau sunnah? Lalu kemudian, maka ulama mengamati semua macam sholat secara detail. Jadi ulama itu mencari istimbat atau istihad dalam sholat secara detail. Dalam sholat, misalnya sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat tahajud, sholat duha. Nah, lalu dihasilkan. Yang pertama itu Nabi pernah sholat witir di atas unta. Nah, dalam hadis Umar diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim bahwa mengatakan Nabi itu pernah sholat di atas unta. Nah, yang kedua itu Nabi tidak pernah sholat maktubah 5 waktu di atas unta. Nah, fakta yang kedua itu malah Nabi tidak pernah sholat di atas unta. Dari fakta-fakta ini bisa diambil kesimpulan umumnya. Jadi sholat witir itu hukumnya sunnah. Apa bisa sunnah? Nabi tidak pernah sholat maktubah di atas unta. Nah, jadi sholat maktubah itu harus menetap di suatu tempat. Nah, sedangkan sholat sunnah itu diringankan. Sekian dari contoh istiroi tam. Yang kedua itu qiyas istiroi nakis. Nah, qiyas istiroi nakis itu artinya tidak sempurna, pengamatan tidak sempurna. Mengamati sebagian fakta atau sampel di dalam lingkup objek penelitian selain fakta yang bermasalah. Definisi dalam qiyas istiroi nakis itu yaitu penelitian ketentuan-ketentuan juz'iyah yang mungkin dapat disimpulkan menjadi ketentuan yang menyeluruh bagi juz'iyah itu dan bagi yang lainnya. Dari qiyas istiroi nakis. Nah, contohnya itu manusia itu apabila makan rahang bawah yang bergerak. Kedua, lembu itu makan rahang bawah yang bergerak. Ketiga, kambing pun kalau makan rahang bawah bergerak. Jadi disimpulkannya, semua hewan kalau makan rahang bawahnya yang bergerak. Tetapi dengan demikian kita dapat mengetahui
atau mengatakan bahwa jika hewan makan yang bergerak adalah rahang bawahnya, dengan dalil manusia, lembu, dan kambing itu adalah bagian dari hewan. Nah, ada dalil yang seperti ini, istiqro, hanya dapat menunjukkan umumnya saja, tidak dapat menunjukkan kepastian. Sebab ada hewan yang kalau makan tidak menggerakkan rahang bawahnya, tetapi rahang atasnya, seperti buaya. Nah, jadi tidak semua hewan rahang bawahnya yang bergerak, tapi ada juga yang rahang atasnya yang bergerak. Kesimpulan dari istiroi tam dan istiroi nakis. Nah, yang istiroi tam itu merupakan dalil yang kuat sebagai pijakan hukum, sedangkan istiroi nakis merupakan dalil yang lemah sebagai pijakan hukum. Dan dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.